Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Safitri dengan NPM 2413045009. Saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu mengenai apa yang dimaksud dengan teori behavioristik dan juga contohnya di sekolah musik. Jadi teori behavioristik ini adalah teori yang didasari dari perubahan tingkah laku. Jadi teori behavioristik ini itu merupakan teori yang lebih menekankan kepada respon dan juga stimulus. Jadi siswa itu diberikan apresiasi dalam belajar supaya dia lebih giat belajar, dan yang darinya tadi tidak suka belajar menjadi lebih giat, seperti itu. Jadi apresiasi yang diberikan itu bisa berupa pujian, bisa juga berupa hadiah atau hadiah-hadiah kecil yang membuat mereka senang. Jadi kesimpulannya tuh ada teori behavioristik ini adalah teori yang bergantung kepada perubahan tingkah laku siswa atau siswinya. Pertanyaan kedua itu mengenai teori konstruktivistik. Jadi teori konstruktivistik ini adalah seperti dari katanya konstruksi, yaitu adalah membangun, yaitu membangun pengetahuan. Jadi pengetahuan yang dimaksud di sini bukan hanya pengetahuan dari buku atau dari majalah-majalah, tetapi juga dari orang lain atau juga dari kelompok masyarakat, dari pengalaman atau juga pengalaman orang lain dan lain-lain sebagainya. Terus contohnya dalam musik itu, contohnya itu kita belajar berkelompok untuk mempelajari satu alat yang sama atau membentuk sebuah band dan belajar bersama-sama dan menggarak atau kita kita membuat lagu baru atau merubah lagu yang sudah ada menjadi baru lagi atau menjadi versi kita sendiri. Jadi seperti itu. Jadi pertanyaan ketiga itu mengenai teori kognitivistik. Jadi kognitivistik itu adalah proses berpikir. Proses berpikir di sini yaitu untuk belajar sendiri itu dengan menciptakan suatu hal yang baru untuk belajar supaya kita lebih mengerti. Contohnya kita mengganti suku kata dari pelajaran solfeggio menjadi tata-tata atau banana, atau menggambarkan sebuah objek dengan cara menggambar payung dan jadi tata atau bagai macam lainnya. Kita bisa menggunakan berbagai media seperti entah itu piano atau bisa jadi gambar supaya lebih mengerti. Jadi contoh lainnya itu bisa juga guru yang memberikan sebuah masalah atau persoalan kepada muridnya atau siswa-siswinya untuk dipecahkan. Jadi sehingga itu melatih cara berpikir untuk memecahkan suatu masalah atau permasalahan. Jadi pertanyaan selanjutnya itu adalah apa yang dimaksud dengan deep learning dan contohnya. Jadi deep learning itu adalah sebuah metode yang menekankan pemahaman konsep secara mendalam. Pendekatan ini mendorong siswa untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Jadi contohnya itu guru menggunakan aplikasi seperti Maestro dan lain-lain sebagainya, atau bisa jadi menggunakan aplikasi untuk bermain piano di HP untuk melatih siswa atau siswi untuk membaca ritmik, untuk membaca melodi, untuk melatih interval atau menebak nada dan lain-lain sebagainya. Baiklah, pertanyaan kelima yaitu mengenai Kementerian Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Menengah, dan Kementerian Pendidikan Dasar. Kementerian Pendidikan Tinggi yaitu adalah contohnya itu perguruan tinggi, para ilmuwan, dosen, profesor dan lain-lain sebagainya. Sedangkan kalau Kementerian Pendidikan Menengah yaitu SMA, SMK, MAK dan sederajat.
Tingkat ini tuh untuk lanjut ke Kementerian Pendidikan Tinggi atau untuk bekerja. Sedangkan kalau Kementerian Pendidikan Dasar yaitu contohnya itu adalah SMP, SD, MI, MTS dan lain-lain sebagainya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan ke-6, yaitu jelaskan 3 jenis kebijakan transformatif learning. Jadi, yang pertama itu adalah pendidikan abad 21. Pendidikan abad 21 ini adalah pendidikan yang berfokus kepada siswa atau siswinya untuk melakukan sesuatu atau menjelaskan sesuatu. Jadi, pembelajaran abad 21 ini adalah pembelajaran yang mengintegrasikan teknologi, pengetahuan, keterampilan, dan perilaku siswanya. Jadi contohnya itu melakukan presentasi begitu. Yang kedua itu adalah integrasi teknologi. Jadi integrasi teknologi ini adalah penggunaan teknologi untuk mendukung atau membantu berjalannya proses pembelajaran atau pembelajaran yang sedang berlangsung. Jadi contohnya itu menggunakan sound atau menggunakan laptop, menggunakan proyektor dan lain-lain sebagainya. Jadi yang ketiga itu adalah memberdayakan peserta didik untuk menghadapi tantangan global. Jadi yang dimaksud dengan memberdayakan peserta didik di sini adalah memberdayakan peserta didik untuk terus menuntut ilmu sepanjang hayat. Jadi para peserta didik ini terus mengembangkan kemampuan dan berkomunikasi serta berkolaborasi agar tidak kalah dengan teknologi dan terus bisa menghadapi tantangan global. Baiklah, pertanyaan ke-7 yaitu apa yang dimaksud dengan landasan pendidikan musik. Jadi landasan pendidikan musik itu adalah unsur-unsur yang menjadi pondasi atau konsep dasar yang digunakan dalam perencanaan pembelajaran musik agar bisa berkolaborasi dengan orang lain. Jadi yang pertama itu adalah teori. Jadi seorang guru itu harus bisa menguasai teori sebelum menjelaskan kepada murid-murid. Jadi sebelum mengajar, guru harus mengetahui lebih dalam tentang apa yang ingin dijelaskan dan kira-kira kalau misalnya begini nanti jawabnya gimana gitu. Terus kalau bisa guru harus lebih menguasai materi daripada murid sehingga kalau misalnya murid bertanya, guru bisa menjawab. Yang kedua itu adalah keterampilan atau instrumen, yaitu adalah alat yang digunakan dalam pembelajaran. Yang ketiga itu ada pedagogi. Pedagogi itu adalah prinsip atau metode dalam mengajar atau strategi yang digunakan dalam mengajar. Terus yang keempat itu adalah psikologi. Jadi seorang guru harus mengetahui bagaimana kondisi psikologis siswa atau siswinya. Jadi kalau misalnya siswa atau siswinya ini tertekan untuk belajar, mungkin akan sedikit susah untuk anak-anak murid ini mengerti apa yang diajarkan. Terus yang kelima itu ada sejarah. Jadi kalau misalnya guru itu menjelaskan tentang sesuatu, dia harus mengetahui sejarahnya. Seperti rumus, guru harus mengetahui rumus itu berasal dari mana dan bagaimana. Terus yang ketiga itu ada teknologi. Jadi guru harus bisa mengkolaborasikan teknologi supaya murid-murid lebih mengerti dalam proses pembelajaran, seperti misalnya menggunakan proyektor supaya lebih bisa mengerti apa yang dimaksud. Terus yang terakhir itu ada evaluasi dan penilaian. Jadi guru itu bisa melakukan evaluasi dengan memberikan beberapa pertanyaan terkait materi yang telah dijelaskan atau dipaparkan, sehingga guru dan murid itu bisa saling mengetahui batas kemampuan yang telah diserap oleh murid-muridnya. Dan bisa jadi juga guru tuh memberikan penilaian dengan cara melakukan ulangan atau
ujian harian atau ujian tengah semester atau latihan soal dan lain-lain sebagainya. Baiklah, pertanyaan selanjutnya, jika saya menjadi guru musik, teori apa saja yang akan saya pakai untuk mengajar? Jadi pertama itu adalah teori konstruktivistik, jadi membangun pengetahuan. Jadi mungkin saya akan mengajarkan terlebih dahulu cara berekspresi kepada murid-murid saya, seperti mendengar sebuah lagu yang mudah, terus biarkan mereka memahami terlebih dahulu. Lalu nanti saya akan menjelaskan di dalam lagu tersebut ada apa saja, not apa saja yang dipakai, bagaimana jika begini, atau bagaimana jika lagunya lebih susah begitu. Terus saya akan menggunakan teori konstruktif. Jadi selanjutnya mungkin saya akan menggunakan teori kognitivistik, yaitu berpikir secara kreatif. Jadi saya mungkin nanti akan mendapatkan beberapa anak murid atau siswa-siswi yang sulit menangkap pembelajaran. Jadi mungkin mereka punya cara tersendiri untuk belajar, seperti mencari cara tersendiri, seperti misalnya menamai tus piano seperti 1, 2, 3 atau do, re, mi, fa, sol, la, si, do, seperti itu. Selanjutnya mungkin saya akan menggunakan teori behavioristik. Jadi selanjutnya mungkin saya akan menggunakan teori humanistik. Jadi saya akan membiarkan para murid-murid saya untuk bebas berekspresi dengan menggunakan lagu ataupun apapun yang mereka sukai, seperti itu. Jadi pertanyaan terakhir itu mengenai bagaimana jika ada siswa atau siswi SMP yang kesulitan belajar dalam pembelajaran musik menurut teori Jean Piaget. Jadi menurut saya kalau kan Jean Piaget itu dia lebih berfokus kepada umur untuk menentukan bagaimana atau pembelajaran apa yang akan diajarkan kepada murid-murid. Jadi kalau ada yang sulit menangkap atau susah untuk belajar, jadi mungkin saya akan menggunakan metode yang mudah dipahami, seperti tata atau banana, atau menggunakan cara yang mudah supaya siswa atau siswi tersebut lebih mudah mengerti dengan materi yang saya sampaikan.